Alhamdulillah kita meneruskan insyaAllah kajian fikih di kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratul Nafi'ah. Kitab yang menemani kita udah cukup lumayan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujungnya, sudah menyelesaikan bab ibadah wajib, yaitu dari sholat sampai ke haji. Alhamdulillah. Dan kita memasuki sekarang bab yang agak kritis ya, dan tidak kalah pentingnya dengan pembahasan sholat, puasa, haji, zakat. Karena yang akan menjadi pembahasan kita insya Allah untuk kedepannya adalah bab qalbu. Bab qalbu atau pembahasan mengenai qalbu atau hati. Kenapa sangat penting pembahasan ini? Dan ulama sejak dahulu kala telah mengarang buku, ya, mengarang kitab, fokus memperhatikan materi yang satu ini atau pembahasan yang satu ini, yaitu bab qalbu atau bab hati, dikarenakan oleh qalbu adalah bagian daripada setiap manusia yang menjadi tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang atau tidak memerhatikan penampilan kalian atau jasad kalian atau tubuh kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalian adalah qulubikum, qalbu kalian, yaitu hati kalian. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, termasuk doa beliau adalah wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau mempermalukanku pada hari manusia akan dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Di mana hari itu tidak bermanfaat malu wala banun, harta maupun anak keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam faham Nabi Ibrahim alaihissalam paham hakikatnya bahwasannya yang benar-benar akan bermanfaat bagi seseorang pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti adalah illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan bermanfaat sesungguhnya adalah siapa-siapa yang datang menghadapmu ya Allah pada hari kiamat nanti dengan qalbun salim, dengan hati atau qalbu yang sehat. Kata salim berarti sehat. Percaya tidak percaya, ya. Yang dimaksud di sini adalah sehat secara batiniyah. Maka dari situ para ulama selalu akan memberikan satu bab atau menyisikan satu bab di dalam kitab mereka demi membahas perkara qalbu atau permasalahan qalbu atau hati. Ini kalau ada yang bertanya, kenapa sih adanya pembahasan atau materi ini di dalam buku fiqih? Ya, karena rukun-rukun Islam misalnya ada 5, sudah dibahas di buku ini, di kitab fiqih. Kenapa diikut sertakan atau ditutup dengan pembahasan qalbu, sementara qalbu itu sesuatu yang tidak nampak? Ya, justru ini membuktikan bahwasannya ulama sangat memperhatikan bahwasannya setiap muslim dan muslimah itu ada balance dan keseimbangan antara lahiriahnya dan antara batiniyahnya. Sehingga yang nampak dari diri kita ini, yang nampak di perbuatan kita, yang nampak di amalan kita, yang nampak daripada ucapan kita dan lisan kita, selalunya pasti akan terkait dan merujuk kepada apa yang ada di dalam qalbu kita.
Semestinya seperti itu. Semestinya seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti orang itu munafik. Wal'iyadzu billah min dzalik. Orang munafik adalah yang menunjukkan selain apa yang ada di dalam hatinya. Yang nampak daripada dirinya berlawanan sebetulnya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan hasad, hatinya penuh dengan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya penuh dengan ketidak takwaan dan penyakit-penyakit hati lainnya yang insya Allah taala akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang ditunjukkan adalah lawannya daripada apa yang ada di dalam hatinya. Maka insya Allah taala salah satu niat dan harapan kita insya Allah membahas bab ini, bab kalbu, adalah mensucikan batin kita masing-masing. Biiznillah. Mensucikan kalbu kita, menjadikan kalbu kita ini kalbu yang sehat. Ya, kalbu yang sehat sebagaimana yang telah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya tadi di dalam Al-Quranul Karim. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam usaha kita membersihkan hati kita, mensucikan kalbu kita, menjaga kalbu kita daripada maksiat-maksiat dan penyakit-penyakitnya. Karena percaya tidak percaya ternyata kalbu itu bermaksiat dan kalbu itu dapat terkena sakit. Seperti halnya jasad kita ini dapat terkena sakit, virus dan sebagainya. Begitupun dengan kalbu kita. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Apakah itu kalbu atau jasad? Ternyata yang lebih mulia dan yang lebih utama kita perhatikan dan kita obati dan kita jaga dan kita lestarikan adalah kalbu kita. Kenapa? Sekali lagi karena al-qalb mahallu nazarir Rabb. Karena al-qalb mahallu nazarir Rabb. Kalbu itu adalah bagian atau tempat atau organ yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerhatikan kita penampakan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tentunya memandang dan mengetahui kita secara lahir dan secara batin, luar dan dalam. Tetapi apa yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah yang utama yang mana? Apa yang penting daripada diri kita? Yang menjadi tempat atau menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan baju kita, bukan jasad kita, bukan tinggi pendeknya kita, bukan warna kulit kita, bukan bentuk fisik kita, tetapi kalbu kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati atau wahai yang membolak-balikan kalbu, tetapkanlah kalbuku pada agamamu, pada agama Islam. Dan doa ini adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para rasul tentunya satu jaminan atau satu sifat yaitu al-ismah. Apa itu al-ismah? Artinya terjaga. Para nabi dan para rasul itu ma'sumin. Apa itu ma'sum? Ma'sum itu artinya terjaga. Sudah tidak ada yang namanya akan berubah kalbunya, akan berpaling daripada agama, akan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini atau anugerah ini hanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, yaitu al-ismah. Sekali lagi, apa itu al-ismah? Mereka tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan pernah berbuat salah, tidak akan pernah
berpaling hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berubah kalbunya. Kalbunya sudah seperti itu sampai akhir hayatnya. Selain para nabi dan para rasul, tidak ada satupun manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang satu ini, yaitu al-ismah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah seperti itu keadaannya dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalunya dalam istiqamah, akan selalunya dalam ketaatan, akan selalunya dalam kenabian. Rasulullah yang seperti itu, yang sudah sempurna dan yang sudah diampunkan dosanya dan yang sudah dijaminkan husnul khatimahnya, berdoa di dalam sujudnya. Dan doa di dalam sujud itu adalah doa yang insya Allah ta'ala salah satu doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Dan keadaan yang paling dekat antara keadaan di mana seorang hamba paling dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di dalam keadaan as-sujud. Sewaktu dia dalam keadaan sujud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta sesuatu yang sangat-sangat agung dan yang sangat-sangat mulia dan utama di posisi yang sangat agung, di posisi yang paling baik, di posisi yang paling afdal untuk seorang hamba berdoa. Kalau kita punya satu hajat, kita punya satu harapan yang sangat-sangat kita inginkan dan kita harapkan, ya, maka hendaknya kita cari-cari itu. Kapan waktu-waktunya ijabah, posisi-posisi ijabah, sebab-sebab dipercepat doa itu diijabah, ya. Dan Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah memberikan kita banyak clue dan banyak arahan kapan doa itu diijabah, insya Allah lebih cepat, di mana ya tempatnya dan posisinya. Misalnya antara lain kalau membicarakan zaman, waktu diijabahnya doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kita, misalnya contohnya di dalam hadis ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa itu antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak. Misalnya ad-du'a 'inda nuzulil matar. Doa sewaktu hujan. Di waktu hujan turun diijabah doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya zaman. Kalau keadaan dan posisi, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang musafir, yang dalam keadaan safar, yang dalam keadaan perjalanan yang jauh, dalam keadaan asy'ath aghbar, lelah, capek, perjalanan panjang, tidak cukup makannya, tidak cukup minumnya, tidak cukup tidurnya, tidak cukup istirahatnya. Jika dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya posisi di dalam sujud. Di dalam sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya seseorang hamba teramat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sujud. Begitupun setelah at-tashahhud, sebelum salam. Selesai dari at-tahiyat, at-tashahhud al-akhir, semua itu sudah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ila akhirnya innaka hamidum majid. Sebelum salam, doa dulu. Doa di situ mustajab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi arahan dari Rasulullah, ada tempat yang doa di tempat itu mustajab. Misalnya di hadapan Ka'bah, di bawahnya Al-Multazam, di tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan dikabulkan doanya, seperti di Masjid Al-Fatih. Kalau ada bentar lagi kan kita liburan insyaallah, mungkin
ada ramai yang akan pergi umrah insya Allah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di kota Madinah disempatkan ziarah ke Masjid Al-Fath. Masjid Al-Fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berhari-hari meminta suatu hal, doanya diijabah pada hari Rabu di Masjid Al-Fath itu. Waktunya tepatnya antara zuhur dan asar. Yang beruntung dan berada di kota Madinah di hari Rabu pada waktu siang antara zuhur dan asar, silahkan pergi mendatangi Masjid Al-Fath. Di sana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Rasulullah panjatkan dari hari Minggu, dari hari Senin, Selasa, Rabu baru diijabah di Masjid Al-Fath. Jadi ada tempat di mana doa itu dikabulkan. Ada zaman atau waktu di mana doa itu dikabulkan. Ada posisi atau keadaan di mana doa itu dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita segala macam bentuk kebaikan. Sekalipun doa itu di mana diijabah, kapan diijabah, seperti apa diijabah, posisinya dan lain sebagainya. Semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hendaknya setiap kali mendengar nama Rasulullah agar kita bersalawat. Karena beliaulah guru pertama dan guru agung dan guru mulia yang telah memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak tahu hakikat dirinya kita sendiri. Kembali ke bab qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sedemikian rupa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan bahwasanya beliau itu adalah nabi dan rasul dan selalunya akan demikian sampai akhir hayatnya dan tidak akan pernah tergoyang imannya dan tidak akan pernah berubah atau berpaling daripada Allah ataupun daripada agama yang sudah diberikan sifat al-ismah. Sekali lagi, al-ismah itu artinya perlindungan. Tidak akan pernah salah, tidak akan pernah berdosa, tidak akan pernah berubah. Sekalipun Rasulullah diberikan al-ismah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sujudnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang maha membolak-balikan kalbu dan hati, tetapkanlah kalbuku pada agamamu. Dan doa ini juga salah satu doa yang dianjurkan dibaca sebelum tidur ya, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan doa ini juga dibaca sebelum tidur. Kenapa? Sebagaimana Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin mengatakan satu hal yang indah. Beliau mengatakan tidur itu adalah kematian kecil. Mati yang sebenar-benarnya itu kalau kita sudah tidak bernyawa. Tidur, katanya Imam Al-Ghazali, tidur itu adalah salah satu contoh kematian, tapi dia kematian kecil karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan nyawa kita dan kita akan terbangun. Kita itu kalau tidur, ibu-ibu hadirat sekalian, ruh kita keluar dari jasad kita dan bercampur dengan para arwah yang ada di alam barzakh. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, dia akan dikembalikan nyawanya oleh malaikat dan dia akan terbangun pada pagi hari atau pada waktu subuh atau pada tengah malam. Yang dia tidur dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya atau sudah menakdirkannya tidak akan terbangun lagi, meninggal, mati, wafat dalam tidurnya, dan ini kan terjadi. Ya, kita tahu kalau ini memang hal yang seringkali terjadi, memang tidur dan udah nggak bangun, khalas. Artinya nyawanya tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat. Maka dianjurkan sebelum tidur kita membaca doa ini, ya. Mana tahu kita tidak bangun lagi, tidak terbangun lagi, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut.
Juga salah satu anjuran dibaca sebelum tidur adalah surat Al-Kafirun. Dengan surat Al-Ikhlas tentunya 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, surat Al-Kafirun sekali saja. Kenapa surat Al-Kafirun? Subhanallah. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun itu seperti pernyataan. Seperti pernyataan dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya akan tetap dalam keadaan keimanan, saya akan selalu dalam keadaan keimanan dan saya tidak akan berpaling, saya tidak akan menjadi seorang kafir wal'iyadzubillah min dzalik. Kenapa? Pada awal-awal Islam, para orang-orang kafir daripada kalangan Quraisy dan sekutunya, mereka teringin mengadakan salah satu perjanjian, semacam perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah berusaha sana sini kanan kiri dengan segala macam upaya dan daya untuk memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berdakwah. Sewaktu mereka sudah tidak berupaya dan berdaya lagi, halas Rasulullah itu tetap berdakwah. Ditawarkan harta nggak mau, ditawarkan wanita nggak mau, ditawarkan kedudukan nggak mau, ditawarin ini itu nggak mau, meninggalkan agama dan dakwah. Maka mereka datang dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau kita punya kesepakatan supaya kita saling-saling enak gitu kan? Apa kesepakatannya? Ya bagaimana kalau kita saling menerima agama satu sama lain. Kita terima agamamu, kita menerima agamamu, dan engkau menerima agama kami. Jadi kita itu selang-seling. Misalnya hari ini kita beriman, besok enggak. Hari ini kamu beriman kepada agama kita, besok kamu kembali jadi muslim. Udah gitu aja. Ini anjuran dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala turun. Tentunya itu satu hal yang tidak dapat diterima tentunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu jawaban langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan surat Al-Kafirun. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ini jawabannya sekarang turun daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Menjawab permintaan mereka itu yang memang tidak diterima oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mempunyai adab terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak berani memberikan jawaban sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkannya langsung lewat wahyu malaikat Jibril alaihissalam. Qul, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Karena orang itu memang nggak ada niat untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tipu daya dari mereka. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan ini jawabannya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitupun kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan ini semuanya hanya tipu daya dan seperti sandiwara. Sampai ditutup surah ini dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Khalas, nggak ada yang cerita selang-seling. Nanti hari ini iman, besok kufur, besoknya lagi iman, besoknya kufur. Itu nggak ada cerita seperti itu. Kenapa surah ini adalah salah satu surah yang dianjurkan, yang disunahkan dibaca sebelum tidur? Agar kita itu menutup hari kita, menutup mata kita dengan statement, dengan kepastian antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Zat yang Maha Esa, dan saya tidak akan insyaallah taala pernah berpaling ataupun menjauh ya, atau berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun. Ya. Balik ke bab
kalbu dan bab hati. Pada pertemuan terakhir, kita sudah berkenalan dengan beberapa penyakit kalbu atau penyakit hati. Dan penyakit kalbu, sebagaimana ulama menyampaikan, lebih fatal, ya, lebih fatal dan lebih berbahaya terhadap keimanan kita dan agama kita daripada penyakit jasad atau penyakit tubuh. Dikarenakan oleh itu, para ulama sejak dahulu kala menulis mengenai kalbu, mengenai apa-apa saja penyakit-penyakitnya atau maksiat-maksiatnya. Semacam virus yang dapat menyerang tubuh dan jasad kita dan melemahkan kita, begitupun maksiat dan penyakit kalbu menyerang kalbu kita, menodainya, mengotorinya, dan melemahkan iman kita. Sebagaimana ada pertahanan tubuh, ada daya tahan tubuh, immune system, begitupun pada kalbu juga ada daya pertahanan kalbu. Kalau diserang terus-terusan dengan penyakit, dengan maksiat, dengan maksiat, lama-kelama kalbu itu menjadi lemah dan tempat atau bagian yang mudah sekali untuk dikuasai oleh syaitan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Waktu itu kita memulai dengan bahwasanya melindungi kalbu daripada maksiat, pertama-tama hukumnya adalah wajib. Ini bukan main-main. Ini wajib kita melindungi kalbu kita daripada serangan-serangan virus-virusnya. Dan waktu itu sudah kita bahas bahwasanya termasuk daripada maksiat kalbu, dan ini yang paling fatal, yang paling berbahaya, dan ini yang mematikan kalbu. Walaupun orangnya bernafas, berjalan, hidup, makan, minum, tetapi kalau dia punya 2 atau 3 daripada penyakit kalbu yang top 5 ini, maka dapat dikatakan wal'iyadzubillah akan meninggal atau akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kecuali dia taubat, kecuali dia sadar, kecuali dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah. Yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu obat insyaAllah ta'ala atau penawar yang dapat menyembuhkannya daripada penyakit yang satu ini atau maksiat yang satu ini adalah memperbanyak tafakkur pada alam. Memperbanyak tafakkur pada alam. Memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar dan di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya pada langit ada banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan hal-hal yang besar dan hal-hal yang agung. Begitupun pada bumi. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian perhatikan bumi, banyak sekali tanda-tanda bahwasannya ada zat, ada Tuhan yang telah menciptakan ini semua. Ini semua tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Jangankan langit dan bumi adalah tanda keberadaan Allah dan tanda kebenaran Allah dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri, jika kalian memperhatikan diri kalian, tubuh kalian, jasad kalian, jika kalian tenggelam di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan kita ini.
Kalau kita menelusuri mata itu bagaimana, luarnya bagaimana, dalamnya, subhanallah. Kalau kita lihat anatomi tubuh manusia, subhanallah. Kita akan terus-menerus mengatakan subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Karena tidak mungkin keajaiban yang seperti ini, yang sesempurna ini, yang sedetail ini, yang teratur ya, subhanallah, yang adalah jasad manusia, kalau kita perhatikan, subhanallah, tidak mungkin ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin ini tidak ada perancangnya. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya. Tidak mungkin ini tidak ada kekuatan di luar sana yang telah menjadikannya sedemikian rupa, yaitu jasad manusia, subhanallah. Bagaimana janin di dalam rahim ibunya dia dapat makan, dia dapat minum, dia bernafas, dia dapat hidup, dia tumbuh, berkembang di tempat yang gelap, di tempat yang kecil, di tempat yang terbatas itu, subhanallah. Kuasa siapa itu? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka asyakku fillahi ta'ala, penyakit yang pertama yang adalah ini untuk yang mungkin waktu itu pertemuan pertama bab kalbu tidak hadir, maka kita revisi sebentar. Obatnya, penangkalnya, jika hadir was-was di dalam kalbu kita, bahwasannya kita ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau kebenarannya Allah Subhanahu wa taala, maka bertafakkurlah, perhatikanlah. Pandang dengan begitu khusyuk dan seksama dan teliti alam semesta ini dan diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Tidak mungkin ini semua hadir atau tercipta dengan sendirinya atau begitu saja, itu tidak mungkin. Lalu penyakit terfatal kedua daripada penyakit hati atau maksiat hati adalah al-amnu min makrillah, yaitu merasa dirinya itu bebas daripada siksa. Merasa dirinya itu akan selamat daripada siksa. Merasa dirinya itu tidak akan dihisab, tidak akan dipertanggungjawabkan amalannya. Merasa dirinya itu bebas dosa, bebas kesalahan, segala apapun yang dia lakukan itu tidak masalah, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penangkalnya adalah dinasehati, ya, ditakutkan akan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana nanti hari kiamat, bagaimana nanti semua masing-masing akan dipertanyakan amalnya masing-masing, bagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an daripada neraka jahanam yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan dan segala macam bentuk siksa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena orang yang seperti ini, yang merasa dirinya aman daripada siksa, dia itu kekurangan takwa dan kekurangan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sangat mengandalkan rahmat Allah. Apa-apa dia pasti Allah akan mengampuni saya. Kalau dinasihati atau ditegur, Allah itu Maha Pengampun. Dia itu punya kekurangan dalam sense of bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menyiksa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menyiapkan azab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan neraka. Jadi salah satu penangkalnya adalah ditakutkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai siksa dan hisab yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan terhadap setiap satu daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Penyakit hati atau maksiat hati yang terfatal yang ketiga adalah lawannya yang tadi nomor 2 ini, ya, yang itu sangat merasa aman terhadap siksa Allah, maka dia itu semakin lama semakin terjerumus di dalam lautan maksiat. Kenapa? Karena merasa dirinya luput daripada siksa, bebas daripada siksa, tidak akan mendapatkan hisab apa-apa, maka dia itu semakin lama wal'iyadzubillah semakin jauh, semakin berpaling, semakin tenggelam dalam dosa dan maksiat. Yang ketiga ini lawannya. Yang ketiga ini dia qunut min rahmatillah. Dia itu justru putus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
putus asa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan yang satu ini juga akan berpaling daripada ibadah. Yang satu ini juga akan berpaling daripada ibadah. Kenapa? Karena dia merasa dia telah melampaui batas, ya, sehingga dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa salat? Buat apa saya puasa? Toh nggak ada gunanya karena saya tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa melakukan amal saleh dan ibadah? Toh saya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa saya beristighfar? Toh saya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya temanya adalah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana nih diobatinya? Obatnya dan penawarnya apa? Yaitu diingatkan seringkali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, apa-apa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam hadis qudsi, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Ketahuilah wahai hamba-hambaku bahwasanya kasih sayangku lebih dulu daripada siksa dan murkaku kepada kalian. Kasih tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat. 100 kasih sayang. Satu telah diturunkan ke dunia, 99 bagian disiapkan atau dipersiapkan untuk akhirat nanti. Jadi kita ini saling menyayangi satu sama lain. Ibu cinta kepada anak-anaknya, bapak sayang kepada anak-anaknya, hewan pun sayang kepada anak-anaknya. Kita saling silaturahim, kita saling menyayangi satu sama lain, membantu satu sama lain. Dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai akhir masa di dunia ini, itu adalah keberkahan daripada satu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana di hari kiamat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ceritakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dan senang dan gembira atas taubatnya hambanya lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu kembali ditemukan. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada orang ini yang telah banyak maksiat dan dosa dan banyak sering kalinya berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia kembali. Allah lebih senang kepadanya, lebih sayang kepadanya daripada ibu yang anaknya hilang lalu kembali ditemukan. Ceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya lebih daripada orang tua menyayangi ibunya, menyayangi anak-anaknya. Ini insya Allah Ta'ala akan mengembalikan keseimbangan di dalam hatinya. Sekarang kita membicarakan kalbu hati. Ya, ini semuanya demi menjadikan kalbu kita itu insya Allah Ta'ala sebisa mungkin kita menjauhkan kalbu kita, membersihkan kalbu kita, mengobati kalbu kita yang telah banyak sakit, yang telah banyak bermaksiat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah at-takabburu ala ibadillah. At-takabburu ala ibadillah. Merasa atau maksiat keempat atau penyakit kalbu keempat adalah at-takabbur ala ibadillah. Apa itu at-takabbur ala ibadillah? Sombong terhadap sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. At-takabbur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu takabbur ya Rasulullah? Apa itu kibir ya Rasulullah? Sombong itu apa definisinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibr huwa batarul haqq wa ghamtun nas. Yaitu tidak menerima hak, tidak menerima kebenaran. Itu adalah salah satu maksiat dan penyakit hati yang juga tidak kurang bahayanya daripada
tiga yang sebelumnya, walaupun tiga itu adalah yang terfatal. At-takabbur ala ibadillahi ta'ala. Merasa dirinya tidak sepatutnya dinasehati. Kalau dinasehati dia tidak terima. Pokoknya kebenaran itu tidak diterima. Ya, yang benar dia saja. Dia saja yang benar. Yang lain semuanya salah. Yang lain semuanya batil. Yang dia yakini itu yang benar. Udah, itu aja. Nggak mau dinasihati, nggak mau dikasih tahu, nggak mau ditegur. Wal'iyadzubillah min dzalik. Itu adalah salah satu penyakit hati. Wa ghamtun nas. Jadi definisi sombong itu bagi Rasulullah ada dua ya. Coba kita perhatikan bersama-sama agar kita ini berhati-hati. Insya Allah Ta'ala. Karena kita hadir di kajian ini, di kajian kalbu, niatnya pastinya insya Allah Ta'ala kita semua adalah Ya Rab, aku berusaha mensucikan hatiku, mensucikan kalbuku, menjaga kalbuku, membersihkan kalbuku, memperindah kalbuku, karena ia adalah bagian yang engkau pandang. Dan aku ingin yang engkau pandang baik, bersih, dan layak untuk dipandang olehmu, ya Allah. Ya, insya Allah itu niat kita di majelis ini dan di materi ini yang kita hadiri adalah untuk berusaha sekarang kita dalam keadaan atau dalam masa-masa kita berupaya dan jihad untuk membersihkan dan mensucikan kalbu kita. Coba kita perhatikan bersama-sama agar kita terjaga, agar kita ini menjaga kalbu kita daripada penyakit hati. Yang satu ini yaitu sombong. Apa definisi sombong daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, tidak menerima kebenaran. Yang kedua, merasa dirinya di atas orang lain. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya lebih patut dihormati daripada orang lain. Merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Merasa dirinya lebih bagus, lebih ini, lebih itu daripada orang lain. Itu adalah definisi sombong. Nah, ini bagaimana nih? Diobatinya kayak gimana? Kalau memang ada di dalam kalbu kita, kalau memang sudah ada virus yang satu ini, gimana nih diobatinya? Adalah kembali bertafakur. Bertafakur kepada diri kita. Bertafakur kepada kita ini sebagai manusia, asalnya dari apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah mempunyai kalimat yang sangat-sangat indah. Semoga ini bisa kita catat, bisa kita hafal, ya, bisa kita hadirkan selalu di hadapan mata kita dan di benak kita jika hadir was-was dan panggilan untuk kita merasa sombong, coba insya Allah kita hadirkan kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah yang satu ini, agar kita ini sadar. Agar kita sadar. Beliau mengatakan, Ajibtu libni Adam. Aku sangat heran. Aku sangat heran ya melihat anak Adam, anak keturunan Adam yaitu manusia. Aku sangat heran melihat seorang manusia itu sombong. Katanya Sayyidina Ali. Heran. Kalau ada orang tuh sombong, heran aku katanya. Kenapa ya Sayyidina Ali? Beliau mengatakan memangnya orang itu lupa ya. Manusia yang lagi sombong itu apakah dia lupa atau apakah dia tidak sadar atau dia memang tidak tahu bahwasanya asalnya dia itu asalnya daripada nutfah qadirah, daripada air mani yang menjijikkan. Apakah dia itu tidak sadar ya? Apakah dia itu lupa ya? Bahwasanya dia itu awalnya adalah air mani yang menjijikkan. Wa akhiruh jifatun natina. Dan akhirnya dia akan berakhir sebagai bangkai yang busuk. Sekarang Sayyidina Ali sedang terheran kepada orang yang sombong.
Bagaimana kamu bisa sombong, katanya Sayyidina Ali. Apa sih yang kamu sombongkan? Kamu itu asalnya daripada air mani dan menjijikan. Nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang mau sentuh, nggak ada yang mau pegang. Akhir hayatmu, akhir hidupmu, keadaanmu adalah bangkai yang busuk kalau nggak langsung dikubur. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis, ikramul mayyiti dafnuh, termasuk daripada memuliakan mayat, bayangkan, termasuk daripada memuliakan mayat adalah dengan dikubur. Kalau nggak dikubur bagaimana jadinya? Jadinya bangkai yang busuk. Keluarganya pun akan tidak enggan mendekatinya. Balik ke kalimatnya Sayyidina Ali, aku heran kepada orang yang sombong karena asal muasalnya adalah air mani yang menjijikkan. Akhir hidupnya dia menjadi bangkai yang busuk, dan di antara ini dan ini, di antara awalnya dan akhirnya, dia membawa di dalam perutnya kotoran. Apa yang kamu sombongkan, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu masih hidup, kamu bawa kotoran, berjalan dengan membawa kotoran di perutmu. Tidur, bangun, naik, turun, ke sana, ke sini. Baju, bagaimana bagusnya, perhiasan, aksesoris emas, mobil yang sebagus-bagusnya engkau gunakan. Selama engkau berjalan di atas permukaan bumi ini, engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Kamu diciptakan daripada air mani yang menjijikkan, dan kamu akan ditutup hidupmu dengan menjadi bangkai yang busuk. Apa yang kamu sombongkan? Nah, ini kalau kita nih, wal'iyadzubillah min dzalik, ada di dalam kalbu kita penyakit kibir atau takabur, sombong, ingat perkataan ini selalu, ingat kalimat ini selalu. Insya Allah Ta'ala kita akan tersadarkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Ini juga salah satu obat nih, penawar bagi kita yang terkena virus dan penyakit yang satu ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam kalbunya setitik daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga. Surga tidak patut baginya, tidak layak dimasukinya. Salah satu sahabat terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajul la yuhibbu," sesungguhnya kita itu selayaknya manusia ya, kita itu senang ya Rasulullah kalau kita keluar itu pakai baju yang bagus, rapi, ya. Kita punya barang yang bagus, kita bawa barang yang bagus, pakai baju yang bagus. Sahabat ini terkejut dan takut sewaktu mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang ada setitik kesombongan di dalam kalbunya itu tidak akan masuk surga. Maka beliau bergegas bertanya kepada Rasulullah, kita itu senang kalau pakai baju bagus, ya, kepengen beli barang itu yang bagus, keluar rumah itu kepengen rapi. Itu gimana tuh ya Rasulullah? Apakah itu termasuk kita sombong? Nah, pertanyaan yang bagus sekali nih, karena pasti juga pertanyaan ini akan hadir di benak kita sewaktu kita mendengarkan hadis yang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan seperti itu. Yang dimaksud itu dengan kesombongan itu bukan yang namanya kita pakai baju bagus, dinyatakan sombong atau dibilang dia orang sombong, bukan. Justru Allah Subhanahu wa taala senang melihat kita itu memperhatikan penampakan kita. Memperhatikan penampilan kita.
Tetapi jangan sampai pakai baju bagus itu, pakai sepatu bagus, bawa barang bagus itu karena merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Nah, di situ Rasulullah menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sewaktu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, jadi kalau kita tuh penampilan kita perhatikan, kita pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, itu berarti kita tuh sombong. Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya itu menjaga kebersihannya, menjaga penampilannya, ya. Asalkan tidak dengan niat atau tidak karena merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Nah, lalu Rasulullah menjelaskan apa itu definisi sombong atau kibir. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah tidak menerima kebenaran dan merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, menzalimi orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, karena merasa dirinya lebih baik daripada mereka, maka itu adalah kesombongan. Berarti pakai baju bagus, kepengen keluar dengan penampilan yang bagus, yang baik, yang bersih, itu tidak ada masalah pada dasarnya. Kecuali kalau hal tersebut dilakukan atas dasar atau dikarenakan oleh merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, maka di situ itu akan menjadi salah satu pertanda takabur atau kesombongan di dalam hati. Maksiat atau penyakit hati berikutnya adalah ar-riya. Ar-riya terkenal nih. Ar-riya sering kita dengar nih. Riya. Apa itu riya? Beramal, ibadah, beramal baik, beramal ibadah atau beramal baik, atau melakukan suatu kebaikan atau ibadah untuk dipuji oleh manusia. Ya, dicatat. Untuk dipuji oleh manusia atau agar dipuji oleh manusia. Riya itu adalah salah satu penyakit yang sangat fatal. Sangat fatal. Sangat fatal. Dan riya itu sangat halus, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halus sekali. Dia itu kadang tidak dirasakan. Wah, artinya bahaya nih. Apa itu riya? Beramal agar dipuji oleh manusia. Dan jangan salah paham ya. Riya itu bukan berarti bukan hanya beramal untuk dipuji manusia atau untuk manusia. Enggak. Terkadang dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu juga dia mengharapkan pujian dari manusia. Jadi untuk Allah iya, untuk manusia iya. Yang lebih bahaya dan yang lebih fatal daripada itu, yang adalah dia itu beramal memang 100% untuk manusia. Memang dia itu nggak sholat. Tapi kebetulan ada orang dia sholat. Ini riya yang benar-benar ekstrim nih. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada riya. Amin ya rabbal alamin. Mensucikan dan melindungi kalbu kita daripada penyakit yang satu itu dan segala penyakit dan maksiat hati. Amin ya Allah. Yang paling fatal dan ekstrim yaitu memang nggak pernah ibadah. Tapi sekalinya ada manusia, dia akan beribadah dan beramal saleh. Yang lebih yang di bawahnya ya, yang di bawahnya itu level di bawahnya adalah dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak taunya ada yang masuk ke kamar pas dia lagi ngaji, pas dia lagi sholat, pas dia lagi ini, pas dia lagi itu, timbul deh riya di dalam hati. Jadi untuk Allah iya, untuk manusia juga iya. Bagaimana cara mengobati dan melindungi diri kita daripada riya itu? Pertama-tama ya, semua maksiat dan penyakit kalbu yang telah kita bahas dari kemarin sampai hari ini, pertama-tama obatnya, penangkalnya, penawarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya kita ini pertama-tama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum
berusaha dan berupaya dan melakukan apapun, pertama-tama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud di antara adzan dan iqamah, di waktu-waktu dan di tempat-tempat dan di posisi-posisi di mana doa itu diijabah. Ya Allah, bantulah aku dalam proses aku sedang mensucikan hatiku. Dalam proses aku sedang berusaha dan berupaya menjadikan kalbuku kalbu yang sehat, yang bebas daripada penyakit, yang bebas daripada maksiat. Pertama-tama kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan daya dan upaya. Lalu setelah itu kita berusaha. Tadi setiap satu penyakit dan maksiat kita sudah sampaikan bagaimana obatnya, bagaimana caranya, bagaimana cara menyembuhkannya. Adapun dengan riya adalah memahami ya dan menghadirkan selalu di dalam hati dan di dalam kalbu bahwasannya yang akan memberikan imbalan dan pahala atas amalan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah faham yang demikian, kita tidak akan lagi mengharapkan pujian manusia. Satu hal juga yang insya Allah akan membantu kita melindungi kalbu kita daripada riya, yaitu hadirkan di dalam benak kita cerita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari kiamat, dan di dalam Al-Qur'an juga hari kiamat orang yang riya itu ya dia akan dihisab, ya kan, selayaknya semua manusia. Memang dia akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, amal-amalnya satu persatu akan dipertanyakan. Amalnya yang pure, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, apa lawannya riya? Ada yang tahu apa lawannya riya? Coba saya mau lihat apa jawabannya di kolom chat. Lawannya riya itu apa? Kalau amalan itu ada riyanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada si hamba itu, pergilah engkau menghadap si fulan bin fulan untuk meminta imbalan. Lalu si hamba ini akan mengatakan, ya Rabb, dia itu adalah hamba, sama layaknya dengan aku. Dia tidak akan memberikan aku imbalan atau pahala atau kebaikan apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ menyatakan, engkau telah beramal untuk mendapatkan pujian daripada si fulan, maka pergilah engkau meminta pahalamu dari si fulan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya imbalan apa-apa. Nah, kalau kita sudah faham hal ini, ya Allah, berarti kalau saya riya itu hari kiamat, amalan itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan saya di hadapan halayak dan memerintahkan saya untuk pergi menghadap orang itu seakan-akan orang itu adalah Tuhan. Dan aku akan diperintahkan meminta pahala dan imbalan daripada sholat itu, daripada ngaji itu, daripada amal saleh itu, daripada orang itu. Iya. Allah akan mengatakan, pergilah menghadap si fulan. Kamu kan beramalnya untuk fulan, sholatnya untuk si fulan, untuk dipuji si fulan. Udah ke sana, minta pahalanya dari dia. Ya Rabb, dia adalah manusia. Ya Rabb, aku meminta imbalan darimu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, aku tidak dapat memberikan apa-apa. Loh, kamu beramalnya bukan untuk Allah, kamu beramalnya untuk dia, silahkan menghadapnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada riya. Salah satu juga obat insya Allah ta'ala penangkal daripada penyakit yang satu ini adalah memperbanyak doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa khusus melindungi kalbu dan amalan daripada riya, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Yang mana artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Artinya aku berlindung kepadamu, artinya jagalah aku ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Daripada apa? An usyrika bika syai'an a'lamuh. Daripada aku riya. Dan dalam keadaan aku bersengaja. Riya dan sengaja dan tahu dan sadar 100%. Wa a'udzu bika an usyrika bika, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan ampunilah aku jika aku riya dan aku tidak sadar.
Ya, Ibu Cika tolong ingatkan saya, insya Allah Ta'ala nanti saya forward doanya ke ibu-ibu ya, ke jamaah. Biiznillah. Itu adalah riya. Sekali lagi, hadirkan selalu bahwasannya jika amalan itu untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita imbalannya. Jika amalan itu untuk si fulan dan si fulan, maka Allah akan mempermalukan kita hari kiamat dan kita akan diperintahkan menghadap si fulan dan kita cari pahala dan amalan daripada mereka atau pahala dan imbalan daripada mereka dan itu tentunya mustahil. Tidak ada yang akan memberikan kita apapun hari kiamat. Sekalipun orang tua kita. Yang akan membantu kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya. Selebihnya tidak akan ada yang membagikan pahala ataupun apapun untuk kita atau memberikan kita apapun pada hari kiamat nanti. Maka memperbanyak doa, menjaga hati, menghadirkan selalu bahwasannya amalan ini sepatutnya adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalannya secara murni, secara full insyaallah taala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Lawan daripada riya adalah ikhlas. Betul sekali. Terima kasih Ibu Cika dan Ibu Tanti. Ikhlas itu adalah murni. Ikhlas itu adalah murni. Karena itu dinamakannya suratul ikhlas itu Qul huwallahu ahad dinamakan surat ikhlas karena di situ murni menyatakan bahwasannya Tuhan kita adalah Allah dan Tuhan kita Maha Esa dan Tuhan kita itu tidak ada apapun yang menyamainya. Karena itu surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat al-ikhlas ya. Insyaallah surat itu kalau sering-sering dibaca juga menanamkan keikhlasan di dalam kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk penyakit kalbu atau maksiat kalbu berikutnya adalah al-ujbu bi ta'atillahi ta'ala. Al-ujbu bi ta'atillahi ta'ala. Saya insyaallah dari awal ibu-ibu memang mendengarkan dengan seksama, tetapi di yang satu ini benar-benar saya minta ibu-ibu untuk dengarkan dengan seksama karena di sini ada satu hal yang berbeda. Al-ujbu bi ta'atillahi ta'ala. Ini maksiat hati dan salah satu penyakit yang sangat fatal jika dia memasuki kalbu, yaitu ujub. Ujub. Ini juga sering kita dengar ya, ujub, ujub, ujub. Bahasa Arabnya al-ujbu bi ta'atillahi ta'ala. Apa itu al-ujbu bi ta'atillah? Al-ujbu bi ta'atillah. Merasa ujub terhadap taat kita kepada amal saleh kita, kepada ibadah kita. Merasa ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa senang. Merasa senang terhadap ibadah kita. Merasa senang terhadap ketaatan kita. Sholat. Senang, dia bangga, dia sholat. Sedekah. Dia bangga, dia sedekah. Dia pergi haji. Pulang-pulang bangga karena dia tuh udah jadi haji atau udah jadi hajah. Bangun masjid, bangga. Udah bisa bangun masjid. Nggak semua orang bisa bangun masjid. Dia bisa bangun masjid. Kenapa saya bilang di sini ada satu hal yang berbeda? Karena dia itu lebih, tadi kita bilang riya itu halus banget. Kadang itu sampai tidak terasa. Ada yang lebih halus lagi. Ada yang lebih tidak terasa. Lebih-lebih. Terkadang tidak terasa, yaitu al-ujub. Apa itu ujub? Sekali lagi bangga terhadap ibadahnya dan amalnya. Kenapa saya bilang ini satu hal yang berbeda daripada yang sebelumnya? Daripada riya. Karena riya itu memerlukan adanya unsur manusia yang memerhatikan atau yang melihat ya. Saya itu kalau ada manusia misalnya, kalau riya ya, kalau ada orang, dia akan riya, ya kan? Kalau nggak ada orang, ya nggak mungkin ada riya. Bener nggak? Kalau pas saya lagi beribadah, terus ada orang, itu wajar. Maksudnya, ya namanya riya juga itu, namanya riya memang harus ada orang yang melihat, harus ada orang yang menyaksikan saya.
Tapi kalau nggak ada orang di sekeliling saya atau di sekitar saya, ya nggak mungkin saya juga ria, gitu kan. Sementara al-ujub, ujub itu tidak perlu adanya manusia di sekitar saya, tidak perlu adanya orang yang memerhatikan dan menyaksikan saya. Contohnya nih, contohnya. Kalau saya menyendiri di goa atau di tempat mana gitu ya, menjauh, menyendiri dan beramal. Sholat sepanjang hari, puasa, zikir, ngaji nonstop. Apakah di sini ada ini saya sedang menyendiri di tempat yang tidak ada manusia satupun. Apakah ada kemungkinan saya riak? Coba, apakah ada kemungkinan saya riak sepanjang hari beribadah, ngaji, sholat, ini itu? Apakah ada kemungkinan di situ saya riak? Sementara tidak ada manusia satupun di sekitar saya? Jawabannya pasti tidak mungkin saya riak, karena riak itu memerlukan adanya unsur manusia, adanya seseorang yang menyaksikan dan melihat. Tetapi apakah ada kemungkinan untuk saya ujub? Sekali lagi, apa itu ujub? Bangga terhadap amalannya. Apakah ada kemungkinan saya ujub sementara satupun manusia tidak ada di sekitar saya? Jawabannya adalah betul. Ada kemungkinan kita itu kita itu terkena penyakit ujub. Karena ujub itu tidak memerlukan adanya siapapun di sekitar kita atau di sekeliling kita. Itu hawa nafsu kita dan syaitan yang menimbulkan perasaan-perasaan kebanggaan di dalam diri kita. Oh, saya ini Masya Allah dari tadi sholat sepanjang hari. Oh, saya ini Masya Allah hari ini udah baca Al-Quran 3 juz. Oh, saya tuh tadi udah sedekah sekian, sekian, sekian. Oh, saya udah begini, oh saya udah begitu. Itu adalah satu penyakit yang sangat fatal dan yang sangat halus dan terkadang dia menyerang kalbu kita dan sama sekali tidak kita rasakan. Bagaimana cara melindungi kalbu kita daripada al-ujub? Yaitu bahwasanya kita kembalikan amalan dan ibadah kita itu yang kita banggakan, kita kembalikan ke siapa sih yang memberikan saya kekuatan dan kemampuan agar saya dapat menjalankan amalan dan ibadah itu. Ingat kembali bahwasanya itu semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah saya tidak mungkin beramal. Tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan mampu melakukan apa yang tadi saya lakukan. Karena ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub itu adalah seseorang memandang dirinya yang mampu, memandang dirinya yang kuat, memandang dirinya itu yang saleh, memandang dirinya itu yang mampu beramal ini, beramal itu, khatamlah, umrahlah, sedekahlah, sholatlah, dan sebagainya, bangun malam, puasa. Itu adalah sebab daripada kenapa bisa timbul ujub di dalam kalbu, karena dia itu menyaksikan dirinya yang mampu. Bagaimana kita mengobatinya? Karena ini fatal sekali nih. Ini fatal sekali nih. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada ujub. Amin ya rabbal alamin. Sembuhkan kalbu kita yang telah terkena sakit penyakit ujub ini dan sucikan kalbu kita. Amin ya Allah. Yang ujub ini masalahnya dia itu memandang dirinya. Saya saleh, saya pintar, saya mampu, saya beribadah, saya begini, saya begitu. Semuanya saya. Obatnya adalah ingat dan sadar, bukan kamu, tetapi Allah. Allah yang memberikan taufik. Harusnya memperbanyak, mengulang-ulang kepada dirinya, Allah yang memberikan saya taufik sehingga saya dapat bangun malam. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan saya taufik sehingga saya dapat khatam Al-Quran. Allah yang memberikan saya taufik sehingga saya dapat salat sepanjang hari, sepanjang malam. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan saya taufik sehingga saya dapat melakukan amalan sekian, sekian, sekian. Di situ
insya Allah Ta'ala dia akan sadar, dia akan mulai merubah mindsetnya, bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah al-hasad. Al-hasad. Wah, ini yang selalu kita dengar nih. Selalu dengar hasad, hasud, hasad, hasud. Dan kita selalu membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, maaf, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi kami daripada keburukan orang-orang yang hasud. Itu artinya wa min syarri hasidin idza hasad. Apakah itu hasad? Hasad itu adalah karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastithqaluha. Karahiyatul ni'mati 'alal muslimi wastithqaluha. Hasad itu adalah tidak senang, tidak gembira menyaksikan seseorang muslim mendapatkan suatu kenikmatan. Hasad itu, sekali lagi, tidak senang, tidak gembira melihat orang lain senang atau orang lain gembira. Itu mungkin ringkasnya. Hasad itu adalah tidak senang, tidak bahagia melihat seorang muslim diberikan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu kesel, merasa dirinya sedih, merasa dirinya stres, depresi jika orang lain itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, satu anugerah. Dan dia akan juga mengharapkan nikmat itu dihilangkan atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang lain sukses, kepengennya orang itu nggak sukses. Kepengennya orang itu rugi. Kepengennya orang itu susah. Itu adalah hasad. Dan itu adalah penyakit yang awalnya ada pada hati dan diri saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga dari hasad itu mereka terdorong untuk menghabisi adik mereka itu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Untungnya satu di antara mereka itu, yang waktu itu masih ada kesadaran dan masih ada kemanusiaan, dia mengatakan, janganlah kesian, masa kita bunuh adik kita sendiri. Jangan sampai kita membunuhnya. Sudahlah kita lempar dia saja di salah satu sumur, nanti terserah deh bagaimana nasibnya. Tapi kita jangan bunuh. Itu semuanya dorongan daripada hasad wal'iyadzubillah min dzalik. Tidak senang orang lain senang. Tidak senang orang lain mendapatkan anugerah. Tidak senang orang lain bahagia. Bahkan mengharapkan kebahagiaan itu dicabut atau dihilangkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Bagaimana caranya kita melindungi diri kita daripada hal itu? Sekali lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah. Sadarlah, wahai kalbuku, wahai hatiku, bahwasannya kenikmatan itu yang memberikannya adalah Allah. Kenapa daripada saya stres, daripada saya depresi, daripada saya memikirkan anugerah dan kehidupan orang lain, daripada saya ngikutin update kehidupan orang lain, siapa yang sukses, siapa yang tambah anak, siapa yang tambah mobil, siapa yang bisa beli rumah, siapa yang tambah kaya, siapa yang punya bisnis, daripada saya memerhatikan mereka, kenapa enggak saya menghadap kepada Allah? Karena semua yang mereka miliki itu anugerah daripada Allah. Kalau saya ingin anugerah yang sama, silahkan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, karena yang memberikan kepada mereka dapat memberikan kepada saya. Yang telah menganugerahkan hal-hal itu kepada mereka dapat menganugerahkannya kepada saya. Kenapa tidak saya berusaha? Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ditambah rezekinya yang halal, yang berkah, daripada saya menghabiskan hari-hari saya dan malam-malam saya stres, depresi, memikirkan apa-apa yang orang lain punya, bahkan mengharapkan hal-hal itu dicabut dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah min dzalik. Juga salah satu hal, percaya tidak percaya, yang dapat menyembuhkan kalbu kita daripada sifat hasad, percaya tidak percaya, adalah memperbanyak mendoakan orang itu. Ini luar biasa sekali nih.
Ini kalau kita dapat mengamalkannya, insya Allah Ta'ala semakin sangat cepat kesembuhan kalbu kita insya Allah daripada sifat hasad. Yaitu mendoakannya. Pertama-tama sebetulnya saya melihat si fulana. Hidupnya semakin, Masya Allah, hidupnya nampaknya bahagia, rumah tangganya nampaknya bahagia, anak-anaknya nampaknya soleh, dia sukses, dia punya ini, dia punya itu. Masuk deh hasad di dalam hati saya. Nggak senang, nggak bahagia melihat dia bahagia. Kepengennya itu semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kepengennya semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengennya dia itu cerai. Kepengennya itu anaknya menjadi anak yang durhaka. Kepengennya anaknya itu menjadi anak-anak yang bodoh. Kepengennya bisnisnya berhenti dan rugi. Wal'iyadzubillah. Tetapi alhamdulillah saya mendengarkan kajian di sana, di sini. Alhamdulillah saya mendapatkan peringatan dan saya sadar. Sekarang bagaimana caranya saya ini membantu kalbu saya untuk menyembuhkan kalbu saya ini daripada penyakit hasad itu. Pertama, sekali lagi meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faham bahwasanya itu dari Allah. Itu dari Allah. Kalau saya mau hal yang sama, silahkan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohonnya. Jangan tetapi memohon orang lain itu nggak sukses, orang lain itu cerai, orang lain itu sakit, orang lain itu mendapatkan bencana dan musibah. Yang kedua, percaya tidak percaya, yang dapat insya Allah Ta'ala menyembuhkan dan membantu kesembuhan kalbu saya daripada sifat hasad adalah saya memperbanyak mendoakannya. Saya pertamanya hasad. Ya, saya pertamanya hasud kepada si fulana. Katakanlah si fulana ini namanya Sarah. Setelah saya sadar, hendaknya saya ini memperbanyak doa, mendoakan Sarah. Di situ hati saya dengan setiap doa yang saya panjatkan untuk dia, hati saya akan semakin bersih. Hati saya akan semakin suci. Hati saya akan semakin sehat. Akan semakin sembuh. Doakan Sarah dan doakan diri kita. Saya mendoakan Sarah dan mendoakan diri saya sendiri. Ya Allah, karuniakan kepada saya sekian-sekian. Ya Allah, berikan saya rezeki sekian-sekian. Juga Sarah, ya Allah. Lindungi dia, jaga dia, berkahi dia, bahagiakan dia. Dan semakin sering saya mendoakannya, itu akan semakin menyembuhkan kalbu saya. Akan semakin mensucikan kalbu saya. Biidznillahi ta'ala. Yang terakhir adalah al-hiqd ala abidillah. Al-hiqd ala abidillah adalah dengki. Di dalam hatinya itu selalu ada kebencian. Nggak senang sama si ini, benci sama si ini, dendam sama si ini. Itu semuanya adalah negativity. Semuanya itu adalah perasaan-perasaan yang negatif yang akan menodai kalbu kita. Tidak lain hanya membahayakan kalbu kita, mengotori kalbu kita, menjadikan diri kita ini orang yang tidak diijabah doanya. Iya, ini sangat mengejutkan memang, sangat mengagetkan. Orang yang sering menyimpan dendam dan dengki dan kebencian kepada sesama saudara muslimnya, itu termasuk orang yang tidak diijabah doanya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita mestinya hati-hati nih, kita kembali ke kalbu kita. Kita perhatikan kalbu kita. Jangan-jangan saya ada penyakit ini, jangan-jangan saya ada penyakit itu. Bagaimana caranya melindungi atau menyembuhkan kalbu kita daripada sifat hiqd. Hiqd itu dendam, benci, itu semua disimpan di dalam hatinya. Waliyadzubillah min dzalik. Bahwasanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya benci? Kenapa saya dendam? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membagikan takdir. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan nasib. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan si orang ini misalnya kaya, si orang ini tidak, si orang ini keadaan materinya seperti ini, yang telah memberikannya rezeki ini, rezeki itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mau apa-apa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan si ini dan si ini sekian dan sekian, Allah Subhanahu wa taala mampu mengaruniakan hal yang sama bahkan lebih baik, bahkan lebih berkah, bahkan lebih indah kepada kita. Asalkan kita jangan fokus kepada kehidupan orang lain. Belajar
let go, memaafkan, ya, keluarkan kebencian, dendam, dengki dari hati kita, dari kalbu kita, ya, sadar bahwasannya hal-hal itu hanya membahayakan kita, hanya mengotori kita, hanya menyakitkan kita. Daripada kita simpan itu semuanya di dalam hati, itu sama contohnya dengan lemari kita itu kita punya baju bagus, tetapi juga ada baju yang jelek sekali, yang bau, yang busuk, yang udah robek, yang udah nggak layak dipakai. Itu kita simpan di lemari yang sama. Kalbu kita itu seperti lemari. Ada baju bagus, ada juga baju yang kotor, yang sudah lama nggak dicuci, yang busuk, yang ada najisnya. Bagaimana tuh kalau kita buka lemari? Nggak enak kan dilihat? Nggak enak kan dipandang? Baunya pun bau, ya, tidak harum. Begitupun dengan kalbu kita. Keluarkan satu persatu, biiznillah ta'ala, dengan bantuan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengamalkan segala macam upaya dan daya agar kita mensucikan kalbu kita dengan memperbanyak doa di dalam sujud, ya, sebelum salam, setelah solat, insya Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jika memandang kita ini bersungguh-sungguh, berupaya dan berusaha menjadikan kalbu kita kalbun salim, menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang baik, hati yang bersih, ya, yang layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Kalau Allah melihat kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan dibantu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala masih kita akan teruskan pada kajian-kajian yang akan mendatang. Tetapi di sini di Abu Dhabi, alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki winter break. Insya Allah kita akan berlibur sejenak dan kita akan kembali setelah itu menyelesaikan, masih kita meneruskan insya Allah bab kalbu. Mungkin yang kita telah bahas sejauh ini di dalam 2 pertemuan, ya, maksiat-maksiat dan penyakit-penyakit, ya, virus-virusnya kalbu yang tidak mengenakan. Insya Allah Ta'ala kita anggap dan kita ambil kesempatan ini di mana kita insya Allah akan berlibur sejenak daripada kajian dan majlis, ya, tetapi insya Allah kita ambil kesempatan ini untuk introspeksi diri masing-masing. Bagaimana keadaan kalbu saya? Kita kembali lagi nanti revisi satu persatu maksiat dan penyakit kalbu yang telah kita bahas bersama-sama. Dari satu sampai yang terakhir. Apakah ada di kalbu saya ini? Oh, kalau ada bagaimana cara mengobatinya? Ayo kita fokus di 2-3 minggu ke depan ini untuk kalbu kita ini semakin hari semakin baik, semakin suci, semakin terobati. Kasihani kalbu kita masing-masing yang sakit. Kasihan kalau sakit, dia kasihan. Karena kalau dibiarkan nanti dia akan tambah sakit, dia akan tambah lemah. Seperti jasad itu punya immune system, begitupun kalbu. Karena kalbu itu tempatnya iman, kalbu itu tempatnya Islam, kalbu itu tempatnya yakin, ya. Kalau itu semua penuh dengan penyakit-penyakit dan virus-virus itu, pasti keimanan kita itu, immune system kita akan sangat lemah. Dan tetapi alhamdulillah kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dan sayang kepada kita, ya. Tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggiring kita kepada majlis dan kita kepada kitab yang satu ini dan kepada pembahasan yang satu ini. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Allah tidak mau kita ini tenggelam dan terjerumus di dalam kemaksiatan dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menarik kita, mendekati kita dan mendekatkan kita kepadanya. Maka kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah, saya tersadarkan. Sekarang saya sedang berupaya satu demi satu, langkah demi langkah, biiznillah ta'ala dalam upaya mensucikan kalbu kita masing-masing. InsyaAllah ta'ala direvisi, diperhatikan, introspeksi diri masing-masing setiap hari sebelum tidur kita perhatikan. Ya Allah, apakah saya hari ini hasad kepada orang? Apakah hari ini saya ada ujub kepada ibadah saya? Apakah hari ini saya ada riya? Jawabkan amalan-amalan kalbu sebelum datang hari di mana Allah akan mempertanggungjawabkan kalbu kita dan amalan kita, dan kita tidak akan ada kesempatan pada hari itu untuk mensucikannya atau menyembuhkannya atau membersihkannya. Sekarang kita masih punya kesempatan, alhamdulillah wa syukurillah. Sampai
Selama kita masih bernafas, insya Allah Ta'ala kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat kita, istighfar kita, doa kita, penyesalan kita telah apa-apa yang telah berlalu. Biidznillah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair atas kehadirannya ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih, jazakumullah khair, atas doa dan ucapan takziah dan belasungkawa yang telah ibu-ibu hadirat sekalian sampaikan kepada saya lewat telepon, lewat WhatsApp, di dalam grup. Terus terang tidak semuanya telah saya balas dan tidak semua telah saya jawab. Saya mohon maaf, tetapi mohon dimaklumi karena pada hari Senin 2 minggu lalu, di mana kakek tercinta saya meninggal, abah daripada Umi, Habib Umar bin Ahmad Al-Attas di kota Jeddah. Beliau wafat pada hari Senin dan malamnya saya langsung berangkat ke Jeddah, kurang lebih 1 minggu. Tidak sempat menjawab, bahkan di beberapa grup mungkin saya juga tidak menulis ya. Saya minta waktu itu Ibu Tetri dan ibu-ibu yang sudah mendapatkan kabar untuk memberitahukan di dalam grup. Hari itu Selasanya mestinya kita offline ya, tetapi karena kejadian ini maka saya langsung berangkat ke Jeddah, alhamdulillah, menyaksikan kakek saya alhamdulillah sebelum dikubur, dan juga menemani ibu dan nenek saya di sana selama beberapa hari. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuninya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmatinya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya. Kakek saya alhamdulillah wa syukurillah atas dasar pernyataan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, khairukum man tala umuruh wa hasuna amaluh, syarrukum man tala umuruh wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya di antara kalian, umatku, adalah orang-orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan seburuk-buruk di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Atas dasar daripada sabda Rasulullah ini, kakek saya termasuk orang yang panjang umur, alhamdulillah, mendekati umur 90 wafatnya, dan selama hidupnya alhamdulillah istiqamah penuh dengan amal-amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang-orang yang sangat berbaik kepada keluarga intinya. Dan aku, katanya Rasulullah, adalah sebaik-baik manusia yang memperlakukan keluarga intinya dengan baik. Alhamdulillah, kakek saya juga orang yang sangat-sangat sayang terhadap keluarganya, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, memperlakukannya semua dengan sangat-sangat rahmat, kasih sayang, mengajarkan dan menanamkan pada diri kita cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada majlis-majlis taklim, cinta kepada ibadah. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan amal-amal yang telah beliau tanamkan pada diri kita ini, keturunannya, anak, cucu, mantu, menjadi amal jariah baginya, amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah wa syukurillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dan memberikan kabar gembira di dalam hadis, barang siapa yang membangun masjid semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mempersiapkan baginya masjid dan rumah di akhirat nanti. Salah satu mimpi kakek saya almarhum Habib Umar Al-Attas selama hidupnya adalah membangun masjid, dan alhamdulillah puluhan tahun yang lalu, alhamdulillah wa syukurillah, berkah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan dan menjadikan mimpi dan harapan kakek saya itu nyata, dan beliau dapat membangun masjid, alhamdulillah wa syukurillah, di negara Yaman beberapa puluhan tahun yang lalu, mungkin 20-an, saya tidak ingat tepatnya, 20 atau mungkin lebih ya, 30-an mungkin tahun yang lalu. Alhamdulillah beliau membangun masjidnya, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalnya itu dan telah mempersiapkan baginya rumah di surga, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan
kakek saya juga insya Allah syahid karena beliau wafat dikarenakan oleh sakit di perutnya di beberapa hari-hari akhir sebelum beliau wafat itu. Ada surgery di perutnya, tetapi subhanallah, yani katanya dokter sih sukses, tetapi yang nampaknya wallahu alam beliau itu wafat dikarenakan penyakit di perut, dan itu adalah juga salah satu bentuk mati dalam mendapatkan syahada atau mati syahid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis. Maka semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya, dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya insyaallah taala surga, taman daripada taman surga, dikaruniakan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Doa dan ucapan-ucapan takziah daripada ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berarti kepada kita sekeluarga, dan saya mohon juga ibu-ibu selalu mengikut sertakan insyaallah kakek saya dan semua keluarga kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita selalunya insyaallah agar mereka menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kemarin di grup diberikan juga salah satu info ya, suami daripada Ibu Rizki yang telah berpulang kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beliau insyaallah dilapangkan kuburnya, diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, diangkat derajatnya, dikaruniakan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk saudari kita Ibu Rizki agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun juga keluarga saya diberikan kesabaran, ketabahan, ridha, terima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. InsyaAllah ta'ala kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi yang telah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasannya kematian itu bukan akhir daripada cerita, tetapi kita sebagai selayaknya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun beriman kepada hari akhir. Kita beriman bahwasannya kematian itu bukan akhir daripada cerita, tetapi kematian itu adalah perpindahan. Pindah dari alam ke alam yang berbeda, ke alam yang baru. Dan kita akan dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita dengan keluarga kita, orang-orang yang salih, insyaallah kita meniru kesalihan mereka, ibadah mereka, kebaikan mereka, sehingga insyaallah taala kematian itu akan menjadi salah satu cara dan upaya kita berpindah daripada alam ini ke alam berikutnya, dan kita insyaallah dikumpulkan kembali dengan mereka orang-orang yang kita sayangi yang telah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, menerima amal ibadah mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا انصر أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد، واجعلنا والدينا وأولادنا
وأهلنا وأحبابنا وذرياتنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, jazakumullah khair. Silakan Ibu Cika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah Nur, Masya Allah. Ilmu hari ini Ibu soal maksiat hati ya. Semoga kita terhindarkan dari maksiat hati ini. Kita berusaha. Namanya juga manusia ya Ibu ya. Iman itu naik turun. Baiklah Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah japri ke saya. Mungkin kita langsung membacakan aja Ibu ya, karena keterbatasan waktu. Baiklah, 3 pertanyaan ini dari ibu-ibu yang berbeda. Baiklah, saya bacakan dulu yang pertama. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat rasa ikhlas kita bisa long lasting? Ini ada cerita sebelumnya. Saya pernah memberikan hadiah kepada saudara. Kemudian ternyata tidak dihargai dengan baik. Dikomplain mungkin maksudnya ya Bu. Dan ternyata itu membuat rasa ikhlas kita jadi naik turun gitu Bu. Nah bagaimana cara membuat rasa ikhlas itu bisa long lasting terhadap hal-hal yang negatif yang seperti itu. Ini mungkin contoh kecil ya Bu ya. Mungkin banyak juga mungkin contoh-contoh besar di luar sana. Nah gimana nih Bu cara membuat ikhlas kita supaya long lasting, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Sekarang ikhlas, besok kadang berubah lagi, seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya, jazakillah khair untuk Ibu yang bertanya, karena ini memang adalah dilema kita sebagai manusia. Sebagaimana barusan Ibu Cika mengatakan, iman itu naik dan turun. Memang kita manusia itu subhanallah begitulah, naik turun ya. Karenanya kita perlu itu selalu hadir ke majlis ilmu, selalu hadir di majlis-majlis taklim. Kenapa? Agar kita mendengarkan, kita teringat kembali, kita tersadarkan kembali, kita terdorong kembali melakukan kebaikan, ya, terdorong untuk juga menjauh daripada kemaksiatan. Juga berusaha selalu untuk selalunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bantuan. Itu yang asasi ya. Itu yang asasi. Lalu berikutnya bagaimana menjadikan ikhlas itu long lasting? Yaitu dengan selalu menyadarkan diri kita begini nih. Selalu menyadarkan diri kita bahwasannya pertama-tama niatnya itu apa? Itu mulai dari asal muasalnya. Misalnya nih contohnya saya memberikan suatu benda, suatu hal, pemberian kepada keluarga. Ya, pertama itu kita cek dan recheck itu niat kita apa? Dari awal banget. Niat itu sangat berpengaruh loh. Niat itu luar biasa berpengaruh kepada amalan itu dan kepada ikhlasnya. Kalau kita dari awal niatnya pertama lillahi ta'ala. Ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah senang kalau kita ini saling berhadiah, saling menyenangkan keluarga terutama ya. Niatnya itu untuk misalnya kita menjadi lebih akrab. Saya niatnya untuk kita ini lebih saling menyayangi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tahadu tahabu, berikanlah hadiah antara kalian satu sama lain, niscaya kalian akan saling menyayangi. Kalau kita udah persiapkan niat-niatnya itu wah itu indah sekali. Dari awalnya udah kayak begitu, udah ada niat mulia ya. Dan kita di situ juga meluruskan niat kita tidak ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu dari awal banget itu. Bicara kepada diri kita sendiri, bicara kepada kalbu kita sendiri. Saya akan memberikan pemberian sekian kepada si sekian. Dia keluarga, dia orang dekat. Niat saya sekian, 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 sekian. Dan saya tidak mengharapkan imbalan. Coba kita mulai mendidik diri kita dan kalbu kita untuk saya tidak mengharapkan imbalan. Saya tidak mau imbalan darinya. Saya menginginkan dan mengharapkan imbalannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga subhanallah hadirkan katakan kepada diri kita sendiri bahwasannya niatnya ingin
saling menyayangi, niatnya ingin mempererat tali persaudaraan, niatnya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senang kalau kita ini sesama kerabat dan keluarga dan famili saling berbuat kebaikan. Dan yang tadi itu, saya tidak mengharapkan apa-apa, dan jangan mempunyai ekspektasi tinggi. Selalu 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 ingat, jangan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap manusia siapapun itu, sekalipun suami. Jangan mempunyai ekspektasi yang tinggi. Kalau kita sudah memang mempersiapkan, asalnya sudah basicnya sudah seperti itu, dan kita berikan dengan senang hati, khalas. Insya Allah Ta'ala dia mengucapkan terima kasih, tidak mengucapkan terima kasih sama aja buat kita. Dia ngasih kita imbalan, dia tidak kasih kita imbalan, sama aja bagi kita. Dia responnya, Masya Allah, senang, gembira, apa namanya, yani apa namanya, senang gitu, ataupun responnya dingin ya, istilahnya cold gitu, kita insya Allah akan biasa-biasa saja. Apakah ini akan terjadi dalam satu hari satu malam? Tentu tidak. Kita itu perlu mendidik kalbu kita sebagaimana kita itu mendidik anak-anak kita. Apakah kita mendidik anak kita hari ini, besoknya dia benar, besoknya dia lurus, besoknya dia berubah? Apakah seperti itu Ibu Cika kalau kita mendidik anak-anak kita? Pastinya tidak. Pastinya itu segala sesuatu perlu proses. Begitupun dengan kalbu kita. Insya Allah dengan demikian, dengan langkah-langkah yang tadi itu, dengan doa tentunya, dengan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kelebihan rezeki sehingga kita bisa berbagi, ya. Kita fokus ke situ daripada kita fokus ke responnya nanti bagaimana, ekspektasi kita seperti apa, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Insya Allah taala dengan demikian lama kelamaan kalbu kita akan bebas daripada mengharap apa-apa daripada manusia. Dan selalu juga kita berikan alasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik kita dengan mengajarkan kita bahwasanya berikan alasan untuk saudaramu, berikan alasan, bahkan 70 alasan katanya. Kalau saya nelpon dia nggak jawab, jangan langsung, oh sengaja tuh, memang nggak mau dijawab. Jangan. Berikan dia alasan. Mungkin dia tidak dengar, mungkin HP-nya silent, mungkin dia tidur, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Sampai 70 alasan katanya Rasulullah. Kenapa? Kalau tidak, syaitan itu akan menguasai pikiran kita. Oh dia itu sengaja. Oh dia itu balesnya seperti itu karena dia itu nggak senang sama kamu. Oh dia itu memang mau menyakiti hati kamu. Oh dia responnya kayak begitu karena dia itu, jangan. Berikan dia alasan. Mungkin dia sedang tidak enak badan. Mungkin dia sedang galau dan gundah hatinya. Mungkin dia lagi ada permasalahan yang menyita pikirannya sehingga responnya menjadi seperti itu. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Dengan itu insya Allah Ta'ala kita lama-kelamaan akan tidak care ya, tidak akan care dengan bagaimana responnya manusia. Yang penting kita tahu kita telah melakukan satu hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala, dan itu sekali lagi tidak satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu. Itu perlu kita mendidik selalu kalbu kita agar insya Allah taala lama kelamaan kita sadar bahwasanya yang terutama adalah saya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, berarti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat ya, Bu ya. Niatkan kembali Betul, semua kepada Allah. Jadi udah halas betul. niatkan Itu semua awalnya. kepada Allah. Betul, itu asalnya. Itu asalnya. Insya Allah Ta'ala semuanya akan menjadi baik. Kalau niatnya memang dari awal baik, insya Allah. Kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Tanti. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah Nur, adakah riya yang dibolehkan oleh Islam? Bagaimana dengan sholawat tanda kecintaan kita pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ria yang dibenarkan atau maksudnya yang diterima itu tidak ada, karena definisi ria adalah beramal meminta pujian manusia, beramal meminta pujian dari manusia. Kadang ria itu saya beramal untuk Allah tapi masuk pada amal, maksudnya beramal asalnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi termasuk di amal itu juga memohon pujian manusia, meminta, mengharapkan, menginginkan pujian dari manusia. Ada ria yang ekstrim yang tadi saya sampaikan, itu memang amalnya memang nggak pernah beramal saleh, memang nggak pernah beribadah,
Tapi kalau ada orang itu dia baru beramal. Jadi memang pure wal'iyadu billah min dzalik, na'udzubillah 100% memang untuk mengharapkan pujian manusia. Jadi tidak ada riya yang dibenarkan. Tetapi kita kalau ingin beramal saleh dan memang ada orang di situ yang semestinya bukannya kita meninggalkan amal saleh itu karena takut riya. Justru kita menguatkan batin kita menguatkan diri kita membasmi perasaan-perasaan ria itu yang ditimbulkan oleh syaitan dengan justru mengamalkan amal itu, melakukannya walaupun ada orang, tetapi dengan berusaha menjaga keikhlasan dan menjaga kalbu kita. Apakah itu salawat, apakah itu yang lainnya, itu ria tidak ada ria yang baik. Ya, tetapi ulama pernah dan sering kali ya menyampaikan hal ini di dalam kitab-kitab yang membahas permasalahan kalbu, yaitu kalau saya ingin beramal dan ada orang, lalu syaitan itu akan hadir dan membisiki dan mengatakan, kamu jangan beramal, lagi ada orang tuh. Nanti kamu riak loh. Nah, kita itu sepatutnya tidak mendengarkan bisikan dan was-was yang satu itu karena pada akhirnya nggak ada amalan nanti yang akan diamalkan karena di mana-mana juga pasti ada orang. Maksudnya kita nggak selalu dapat beramal di dalam keadaan menyendiri, ya kan? Bahkan subhanallah, katanya sedekah itu kan baiknya itu sedekah yang afdal itu yang diam-diam. Tetapi bukan berarti kita itu jangan bersedekah yang yang nampak atau yang terang-terangan di depan orang. Kenapa? Karena sedekah kita di hadapan orang lain itu justru insya Allah kalau kita ikhlas dan niat baik, justru akan menjadi pendorong dan dorongan kepada orang-orang yang menyaksikan itu agar mereka juga ikut bersedekah. Subhanallah. Yang tadinya mungkin saya lupa dengan sedekah atau tidak mau sedekah, pas saya melihat Ibu Cika di satu majlis mungkin ya memberikan infak kepada kotak infak, saya justru jadi terdorong. Nah, itu justru sedekah yang baik ditunjukkan atau diamalkan secara terang-terangan. Nanti ada kalanya Ibu Cika bersedekah yang diam-diam, silahkan itu diperbanyak. Tapi bukan berarti jangan beramal karena takut akan ada ria. Dan ria itu tidak ada yang baik setahu saya sejauh ini. Karena ria itu mengharapkan pujian daripada manusia. Justru didik diri kita bahwasanya manusia itu nggak akan membantu saya hari kiamat. Buat apa saya beramal untuknya? Toh dia juga manusia sama dengan saya. Hari kiamat juga dia akan kalang kabut dan kewalahan seperti saya. Justru jadikan diri kita ini kuat lahir batin, imun sistem kita di batin kita itu kuat. Sekali lagi ya, ulama selalu mengingatkan, jangan meninggalkan ibadah dengan alasan takut riya. Jangan meninggalkan amalan karena takut riya. Justru kamu mestinya beramal dan mendidik diri kamu dan berusaha kamu itu beramal dan ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nggak ada orang sama aja insya Allah taala. Tapi mana tahu amal kamu itu amal baikmu di depan orang lain itu justru jadi pelajaran bagi dia, justru jadi pengingat bagi dia, justru jadi pendorong bagi dia untuk beramal. Mungkin saya sholat, kebetulan ada orang, jangan, oh ya udah nggak jadi sholatnya, nggak jadi, batalin aja deh. Kenapa? Takut ria ntar. Justru teruskan sholatmu, tapi dengan ikhlas tentunya. Siapa tahu orang yang sedang menyaksikanmu itu dia lupa sholat. Dan dia melihat kamu sholat, dia teringat. Atau dia memang nggak pernah sholat. Subhanallah mungkin dia sadar, dia insaf, dia taubat di situ. Ya, insya Allah Ta'ala bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada riya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang berikutnya ada dari ibu-ibu juga yang japri ke Cika. Bu Nur, Assalamualaikum Bu Nur. Apakah Waalaikumsalam. kalau saya suka underestimate terhadap diri Hmm, sendiri, itu hmm, termasuk juga maksiat hati? Tidak melakukan maksiat hati kepada orang insya Allah, tetapi suka underestimate kepada diri sendiri. Misalnya tidak percaya diri atau merasa hmm, kurang terus. Dan itu hmm, selalu terjadi pada malam hari. hmm, Bisikan-bisikan seperti itu selalu terjadi pada malam hari. Bagaimana nih Bu? hmm, Apa itu termasuk maksiat hati? Misalnya kamu kurang, mungkin seperti itu kali ya Bu. hmm. Itu Sejauh ini sih di bab maksiat kalbu dan maksiat hati tidak ada.
hal yang satu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kita agar kita itu mengunderestimate diri kita. Untuk ibu yang bertanya pertanyaan ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangimu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat merahmatimu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangimu daripada orang tuamu sendiri. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta sekali kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir untuk membawa cahaya ilmu agama, hidayah itu untukmu. Jangan merendahkan dirimu. Kita itu orang muslim. Orang muslim itu bukan sembarangan. Orang muslim itu bukan sembarangan. Saya sekarang tidak sedang membangga-banggakan ibadah saya. Tetapi saya berbangga dan berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya adalah hamba Allah, bukan hamba berhala atau bukan hamba hewan atau bukan hamba manusia yang disalibkan. Saya berbangga dan saya senang dan saya bersyukur dan saya bahagia dan saya sepatutnya mengangkat kepala saya tinggi-tinggi karena saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena saya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hal yang sepele, jangan sepelekan dirimu. Jangan merasa dirimu bukan siapa-siapa. Kamu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk mengunderestimate diri kita. Sehingga kita merasa diri kita ini bukan apa-apa. Kita ini adalah apa-apa. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah diberikan akal, telah diberikan kalbu. Bahkan kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini nikmat yang tidak ada duanya dan tidak akan kita dapat membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Kita tidak dijadikan umat itu, umat ini, kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini ada kaitannya dengan masa kecilnya. Bisa jadi kalau kita kembali ke psikologi, ya mungkin ini disebabkan oleh beberapa perkara yang terjadi di masa kecil atau di masa childhood, tetapi ketahuilah di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, kita itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang tidak ada nilainya. Kita sangat bernilai, kita sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah dan hidayah itu mahal sekali. Artinya kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak menghargai diri kita, itu akan menjadi satu message, satu pesan untuk orang-orang dekat kita, untuk orang-orang yang di sekeliling kita, agar tidak menghargai kita juga. Hargai dirimu. Engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah anak dari orang tua yang baik insyaallah, dan engkau adalah anak yang baik insyaallah taala untuk orang tuamu. Engkau adalah saudara daripada kakak dan adik, dan insyaallah engkau adalah saudara yang baik untuk saudara-saudaramu. Mungkin yang bertanya adalah seorang istri. Engkau adalah istri yang baik insyaallah, adalah istri yang salihah, adalah istri yang menjaga rumahnya, menjaga martabatnya, menjaga harga dirinya dan harga diri suaminya, melayani suaminya dengan baik, insyaallah kamu adalah istri yang salihah. Mungkin yang bertanya sudah menjadi ibu, engkau jangan bilang saya bukan apa-apa. Engkau adalah segala-galanya bagi anak-anakmu. Di mata anak-anakmu, engkau adalah segala-galanya. Jangan merendahkan dirimu. Justru engkau adalah orang yang sangat berharga, sangat penting bagi anak-anakmu. Kamu yang melayani anak-anak, kamu yang telah hamil, kamu telah menyusui, kamu yang telah bangun malam menyusui mereka, mengurusi mereka dari mereka sejak mereka bayi sampai mereka besar. Kamu punya andil yang sangat besar di kehidupan mereka, di rumah tangga kamu. Kamu adalah bukan orang yang sepele. Kalau sebelum kamu tidur, ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, engkau menjadikan aku hambamu, bukan hamba berhala. Alhamdulillah ya Allah, engkau menjadikan aku daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang engkau telah junjung dan muliakan. Alhamdulillah ya Allah, engkau menjadikan aku manusia yang sehat. Alhamdulillah, berakal, muslim, beriman, sholat. Alhamdulillah wa syukurulillah ya Allah. Allah telah memberikan saya anak, telah memberikan saya suami, telah memberikan saya keluarga yang baik, yang menyayangi saya, yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah.
Kamu itu bukan sepele, kamu bukan sederhana, kamu bukan satu hal yang kecil. Kamu adalah satu hal yang sangat besar. Insya Allah Ta'ala.